sidang perkabungan yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih. Shalom dan selamat siang. Bapak yang terkasih, melandasi daripada ibadah pelepasan jenazah pada siang hari ini, atas berpulangnya ke rumah Bapak Ananda terkasih Prayoga Bawah yang ada di depan kita. Maka saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudara terkasih untuk melihat firman Tuhan. Kita akan membacanya sekaligus akan menjadi perenungan bagi kita sekalian. Di dalam Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh. Di waktu pagi berkembang dan tumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih sidang perkabungan, bahwa setiap orang tidak dapat menghindari yang namanya kematian. Siap atau tidak siap, maka sesungguhnya saya dan saudara akan diperhadapkan dengan peristiwa tersebut, Bapak Ibu saudara yang terkasih. Karena kematian adalah bagian yang terjadi secara natural dari kehidupan manusia itu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, pertanyaan yang muncul, mengapa ada banyak orang begitu bersedih, begitu kecewa, begitu pedih tak kala berpisah dengan orang-orang yang dicintainya, dengan orang-orang yang ia kasihi, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Maka jawaban atas pertanyaan tersebut ialah bahwa
karena orang tersebut adalah bagian dari orang yang sangat-sangat dicintai tentunya. Bahwa masih ada harapan masa depan yang ditumpukan pada mereka yang sudah meninggalkannya. Apalagi di usia yang masih sangat muda, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tentunya yang ditinggalkan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan penuh kekhawatiran tentang masa depannya sendiri, khususnya istri yang dicintai, anak yang ditinggalkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Masih banyak sejumlah harapan di mana istrinya mengharapkan masa depan keluarga mereka dibangun dengan baik. Bagaimana anak-anaknya menaruh harapan kepada ayahnya bahwa mereka masih membutuhkan seorang ayah yang mengayomi, membimbingnya sampai kemudian ia bisa besar dan mandiri. Tentunya ini menjadi satu kekhawatiran dan alasan orang kemudian itu berduka cita. Namun firman Tuhan hari ini akan memberikan kekuatan dan kiranya memberi jaminan yang pasti atas semua kekhawatiran dan pertanyaan, pergumulan atas duka cita yang dialami saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, berdasarkan pembacaan yang kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, paling tidak kita akan menemukan ada dua fakta. Bagaimana kita belajar menyikapi situasi yang mungkin kita anggap menjadi satu ketakutan dalam kehidupan ini, dalam menjalani di saat kita terpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Maka yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menemukan satu fakta yang pertama. Di ayat yang pertama dari pembacaan kita berkata, doa Musa abdi Allah, Tuhan Engkau tempat perteduhan kami turun-temurun. Fakta yang pertama Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih ialah bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kita turun-temurun. Pernyataan kemudian ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan adalah suatu ungkapan dari seorang yang bernama Musa. Ketika ia berkata, kami di sini menunjuk kepada Musa dan para pengikut-pengikutnya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Ungkapan ini tentunya dilatar belakangi dengan berbagai pengalaman iman Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa tidak diragukan lagi perjalanan mereka. Mereka merasakan bagaimana Tuhan menjadi perteduhan atas kehidupan bangsa Israel bersama dengan Musa. Tak kala bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke padang belantara, mereka melihat bagaimana Tuhan menjaga mereka. Bagaimana Allah ada di pihak mereka tak kala mereka ada dalam berbagai ancaman kehidupan. Pengalaman ini pada akhirnya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, akhirnya Musa bersama dengan orang-orang yang mengikutinya berkata bahwa Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Saudara,
Ketika Musa diperhadapkan dengan air di bawah Bapak Ibu Saudara, tentunya tidak ada satu kekuatan untuk bisa melewati air yang begitu besar. Tentunya ada ketakutan yang luar biasa. Dan tentunya ada ancaman maut Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Tetapi dengan kuasa Allah, dengan tongkat Musa Bapak Ibu Saudara yang terkasih, maka terjadilah yang saya beri sebuah istilah mega proyek yang terbesar yang belum pernah terjadi dalam sejarah manusia selain terjadi pada peristiwa di Laut Tiberia tersebut. Belum pernah kita temukan sebuah mega proyek yang terbesar yang dikerjakan oleh pemerintah dan di negara manapun selain dikerjakan oleh Musa karena Allah menyertainya. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Sekian banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi yang mengajarkan kepada mereka, yang akhirnya mereka berkata bahwa Engkaulah Allah, tempat perteduhan kami turun-temurun. Kepada kita sekalian, terlebih kepada yang berduka cita, saya percaya bahwa lewat duka cita yang kita alami, tidak ada satu kekuatan untuk kita bisa kuat menghadapi semua situasi ini. Berpisah dengan orang yang kita cintai bukanlah hal yang mudah untuk kita lepaskan, saudara. Apalagi masih segar bugar, kita masih memiliki hayalan masa depan daripada anak tersebut atau ayah atau suami. Tapi ketika kemudian dia berpisah dengan kita bukanlah hal yang mudah. Tetapi hari ini Tuhan berkata bahwa Tuhanlah tempat perteduhanmu. Ia memberikan keteduhan. Ia adalah tempat di mana kita berhenti menengadah kepada Tuhan. Dan percayalah dalam duka ini Allah turut bekerja. Bahkan Ia merasakan duka cita yang dialami oleh semua keluarga. Ia adalah tempat perteduhan kita turun-temurun, lebih khusus kepada istri tercinta tentunya. Ketika berpisah, tidak hanya sekedar berpisah 1 hari, 1 tahun, 2 tahun. Perpisahan memang untuk selama-lamanya. Tentunya sebagai ibu berpikir, berbagai-bagai pemikiran yang muncul. Maka hal wajar ketika muncul gunung-gunung dilahirkan, dan bumi dan dunia diperanakkan. Bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya Engkaulah Allah. Percayalah bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang keberadaannya dari dulu kekal sampai selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Kasih-Nya yang melampaui kasih daripada orang tua. Kasih yang melampaui daripada kasih suami istri. Kasih yang dimiliki Allah adalah kasih yang begitu sempurna. Ia tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Sehingga saudara, ketika kita mengerti prinsip ini, maka saya percaya kita tidak akan khawatir, kita tidak akan takut, dan tentunya kita akan menjadikan Tuhan menjadi tempat persandaran kita turun-temurun. Bahkan keberadaan Allah dari kekal sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Itu fakta yang pertama. Maka fakta yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya ringkas.
dari ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-12. Maka kita menemukan Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa umur manusia itu begitu singkat Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dikatakan pada ayatnya yang ke-10 demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanyakan adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru kami melayang lenyap. Sekali lagi fakta yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bahwa manusia di muka bumi ini ketika ia diberi hidup, maka kehidupan ia jalani itu sangat terbatas. Maka berapapun umur kita yang kita terima di muka bumi ini, saudara, dengan bangganya berkata, saya sudah berusia 80 tahun, 70 tahun, bahkan 90 dan 100 tahun. Tetapi saya mau katakan kepada kita Bapak, saudara-saudara terkasih, bahwa berapapun rentetan panjangnya usia kita, itu sangatlah terbatas, saudara. Karena setelah kematian itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, maka kita akan diperhadapkan satu masa yang disebut kekekalan, saudara. Dan ketika kita berbicara tentang kekekalan, itu tidak ada ujungnya, saudara. Tidak bisa dibandingkan dengan usia kita yang begitu panjang di muka bumi ini, dengan sebuah kekekalan yang sedang menanti kita, yang akan kita pertanggungjawabkan. Tentunya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kekekalan itu ada dua Bapak Ibu. Kekekalan saat kita mati. Kekekalan yang pertama ialah kerajaan surga yang tak tergoncangkan sampai selama-lamanya. Kekekalan yang kedua ialah neraka, juga sampai selama-lamanya. Saudaraku yang terkasih, tentunya kita sepakat hari ini dalam momen duka ini ialah bahwa kita mengharapkan satu masa depan kekekalan itu, yaitu satu kerajaan Allah, di mana kerajaan Allah ini tidak ada lagi rata tangis, saudara. Di mana kerajaan Allah ini tidak ada lagi duka nestapa di dalamnya. Kerajaan Allah yang disediakan bagi mereka yang percaya dan setia kepada Yesus adalah satu kerajaan yang real, yang tidak bisa dibandingkan dengan suatu kenikmatan yang mungkin pernah kita terima di muka bumi ini. Kenikmatan ketika kita mungkin pernah menerima transferan dana ratusan juta, bahkan mungkin ada miliaran. Maka tidak bisa dibandingkan sebuah kekekalan kerajaan surga yang ada dipersiapkan oleh Allah bagi kita Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pertanyaan kemudian, bagaimanakah kita bisa mempertanggungjawabkan dan kita bisa masuk dalam satu kerajaan yang kekal, yang tak ternilai itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Maka Bapak Ibu, tentunya untuk kita bisa sampai ke sana, maka kita harus memahami prinsipnya ialah bahwa kehidupan yang kita jalani adalah sebuah persiapan untuk menuju kepada kerajaan Allah. Maka ketika saya dan saudara diberi hidup, diberi kesempatan, maka itu adalah masa persiapan kita untuk mempersiapkan kita kemudian untuk masuk dalam kekekalan itu. Maka ketika kita memiliki usia yang begitu panjang, jangan kemudian kita menjadi sombong Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Karena saya percaya bahwa Tuhan tidak tertarik dengan berapa lama kamu hidup. Tuhan tidak tertarik berapa lama engkau berulang tahun, saudara.
Tetapi prinsipnya ialah bahwa Tuhan tertarik dengan kualitas hidup yang kau miliki selama engkau masih ada diberi kesempatan untuk hidup. Saya ingat ketika seorang yang ada di sampingnya Yesus, mereka adalah orang yang hidup di dalam keberdosaan pada saat Yesus disalibkan. Ada kemudian yang di sampingnya juga disalibkan, saudara. Ketika ia kemudian berkata, terimalah aku di Firdaus, maka Tuhan berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Pertanyaan kemudian, Bapak Ibu Saudaraku, berapa lama ia berbuat kebajikan? Berapa lama ia hidup benar, saudara? Mungkin dalam hitungan saya, kesempatan pada hari itu hanya mungkin 1 jam, hanya mungkin 5 menit, saudara. Tetapi tahukah kemudian Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Itu artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih ingin memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan begitu tertarik dengan kualitas hidup kita. Bukan berapa lama kita hidup, bukan berapa lama kita merayakan ulang tahun kita berkali-kali sampai ratusan kali, saudara, mungkin. Tetapi bagaimana kualitas hidup kita? Bukan ketika kita memulai. Mungkin kita sebagai anak-anak Tuhan memulai kehidupan kekristenan kita, lalu dengan bangganya bahwa saya rajin ke gereja, rajin membawa Alkitab dan membaca Alkitab sebagai seorang pendeta. Mungkin dengan bangganya kita berkata, saya adalah pengkhotbah yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya ialah bahwa apakah ketika engkau mengakhiri daripada hidupmu itu, engkau tetap menjadi pribadi yang terus setia menjadikan Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu, dan saat ketika itu engkau menutup mata tetap setia. Ini prinsip yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan, saudara. Maka kembali kepada ananda kita yang sudah menjadi jenazah, Bapak Ibu Saudara terkasih. Mungkin kita melihat betapa singkat waktu yang dijalani, saudara. Tapi mendengar kesaksian keluarga, sangat jarang ditemukan ketika ada orang mati ada pesan-pesan terakhir, saudara. Sangat jarang saya menemukan ketika saya membimbing orang yang akan meninggal, lalu kemudian ada pesan-pesan yang kemudian melambaikan tangannya. Berdada-dada dia berkata, tenanglah, saya pulang dalam damai. Jangan bersedih. Kalau yoga engkau sembuhkanlah. Jika engkau panggil yoga, maka aku siap. Prinsip firman Tuhan berkata, bagiku adalah hidup, bagiku adalah Kristus. Tetapi mati adalah keuntungan, Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Ketika kita hidup, maka waktu itu begitu penting. Maka pentingnya waktu berkualitas bagi Kristus. Tapi ketika kita mati, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, maka jelaslah firman Tuhan berkata, saat itulah kita beristirahat dari jerih lelah kita dan perbuatan baik kita menyertainya. Saya mau berikan sebuah statement, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa semua orang mati jangan pernah kita memaknai bahwa mereka akan beristirahat. Tidak, saudara. Jangan pernah kita salah memahami bahwa ketika semua orang mati, semua akan beristirahat dari jerih lelah mereka. Karena saat orang mati, saudara, saat itulah dimulai yang namanya pertanggungjawaban tentang kehidupan yang kekal. Maka ayat firman Allah berkata, berbahagialah mereka yang mati di dalam Tuhan sekarang ini. Apa kebahagiaan mereka yang mati dalam Tuhan?
Kebahagiaan yang mati dalam Tuhan ialah ketika mereka setia sampai kemudian mati tidak percaya kepada Yesus. Mereka bahagia dan dikatakan mereka akan beristirahat. Mereka yang mati dalam Tuhan, saudara, maka kematian adalah tempat mereka beristirahat. Karena tidak ada lagi duka, ratap tangis, kesedihan dan penderitaan. Karena mereka yang mati dalam Tuhan. Karena mereka punya tempat yang disediakan oleh Allah, yaitu surga, saudara. Maka mereka mati dalam Tuhan dan mereka benar-benar beristirahat, saudara. Mereka menikmati perbuatan-perbuatan yang berkualitas di masa mereka hidup, saudara. Dan ketika mengakhiri hidupnya. Tetapi mereka yang mati di luar Tuhan, saudara, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang mati dalam penjudian, mereka yang mati di pelacuran, mereka yang mati ketika mabuk-mabukan, mereka yang mati karena narkoba, mereka mati karena perselisihan dan tidak mengampuni sampai akhir hidupnya. Tentunya saya percaya mereka bukan orang-orang yang beristirahat, saudara. Maka sebenarnya saat itulah dimulainya sebuah peristiwa. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, melalui momen kematian, kedukaan ini, maka hal penting yang perlu menjadi perhatian kita ialah bahwa jangan kita minta berapa lama kita hidup, tapi berapa jumlah kualitas hidup kita yang bermakna, yang berbuah, dan itu dipertahankan sampai kita tutup mata dan kita buka mata, kita beristirahat, dan kita sudah ada dalam satu kerajaannya bernama surga. Hari ini melalui pelepasan jenazah, dua fakta yang kita temukan. Yang pertama bahwa Tuhan adalah tempat perteduhan kita turun-temurun. Keberadaannya kekal, dari kekal sampai kekal selama-lamanya, tidak perlu diragukan, dan taruhlah harapanmu kepadanya. Sekalipun kita berpisah dengan orang kita cinta. Yang kedua, umur manusia begitu singkat. Karena itu memanfaatkan waktu yang begitu singkat. Apa yang kita lakukan ketika kita diberi waktu yang singkat, begitu singkat, maka memanfaatkan kesempatan singkat itu untuk kemudian ketika kita tutup mata setia sampai akhir. Begitu tutup mata, kita buka mata, dan kita sudah ada di surga. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin untuk firman Tuhan.